Yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, Ibu Dr. Lucia Aries Yuliati SSTP MM. Selamat pagi Ibu Lucy. Selamat pagi Ibu. Baik, kemudian yang kami hormati narasumber Caring Gaji seri 8 kali ini adalah Bapak Saifuddin Zuhri ST. Selamat pagi Bapak Saifuddin. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Rate dan Bapak semuanya. Serta seluruh Bapak Ibu seluruh Bapak Ibu kita yang mengikuti Caring Gaji seri 8. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua dalam mengikuti Caring Gaji hingga seri 8 ini. Mari saya menulis koyo ini. Oh, Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita sejenak mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu dimohon ada dalam posisi duduk sempurna. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Lucia Aries Yulianti SSTP MM, disilakan. Terima kasih Mbak Rate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat MC Cetar kita yang sudah menemani dari sesi 1 sampai hari ini sesi 8. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari yang cerah ini, Bapak Saifuddin. Beliau adalah sahabat saya, rekan kerja, dan termasuk aset pemerintah Kota Probolinggo yang sangat luar biasa. Selamat pagi Pak Saifuddin. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih telah berbagi ilmu kepada kita semua di pagi hari yang cerah ini. Yang terakhir juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini berkenan untuk bergabung dengan Zoom kami dari mulai sesi 1 sampai dengan 8. Hari ini kita memasuki sesi 8, di mana Caring Gaji pada pagi hari ini mengambil tema mengolah sampah rumah tangga secara tuntas dan benar. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwasannya
semua manusia di atas muka bumi ini menghasilkan sampah. Atas dasar itu, tidak semua manusia mau berdekatan dan mau Halo? Iya, Ibu, agak terputus tadi, Ibu. Iya, ini saya ganti device karena dari tadi pagi kayaknya Zoom-nya kelempar-lempar terus. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan bahwasannya pada pagi hari ini dengan bincang ring gender dan sosial inklusi seri 8, kami mengharapkan panjenengan semua dan kita semua bisa mengolah dan memiliki kebijakan yang lebih bagus lagi dalam menghadapi sampah yang memang setiap hari kita hasilkan. Bisa dengan 3R ya, kalau proses pemilihan nanti Pak Saifuddin akan menjelaskan kalau 21 pemilihan sekiranya sangat memberatkan, mungkin bisa dengan pola 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kurangi penggunaan sampah di sekitar kita, kemudian bisa pergunakan kembali hal-hal atau barang-barang atau alat-alat di sekitar kita yang memang masih bisa untuk dipergunakan kembali. Dan yang terakhir, di recycle. Bentuk-bentuk dari sampah yang kita hasilkan, kita bentuk ke bentuk yang lebih baru. Yang pada hari ini tentunya adalah sampah rumah tangga. Bagaimana sih pengelolaan sampah rumah tangga yang benar dari yang kegiatan hasil di dapur sehari-hari diolah, mungkin kalau seperti kita ketahui bersama ada yang diolah untuk menjadi pupuk, kemudian bisa dipergunakan kembali untuk menjadi palet dan lain sebagainya. Di pagi hari yang cerah ini saya juga sampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pak Saifuddin dan dengan Paguyuban Peduli Sampah yaitu Pak Pesa di Kota Probolinggo yang sudah mewarnai masyarakat Kota Probolinggo sebagai agen perubahan dari pengelolaan sampah dan perwujudan Probolinggo bebas sampah. Apabila sampah diolah dengan benar, mulai dari sumber sampah itu ya kita semua ya Bapak Ibu. Secara umum sampah yang TPA kita yang memang luasannya hanya sekitar 2 hektar saja, tentunya akan menjadi lebih kecil dan lebih bisa dikurangi kembali. Bapak Ibu sekalian, tentunya kegiatan pengelolaan sampah secara baik dan benar tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah saja. Butuh gandeng renteng, butuh kerjasama, butuh kolaborasi, dan tentunya butuh partisipasi dari panjenengan semua. Harapannya edukasi dan informasi pengelolaan sampah akan masuk dan nyampe serta merubah mindset kita semua dari memandang sampah dari sesuatu hal yang tidak berguna menjadi sesuatu hal yang bisa memberikan manfaat di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, untuk efektivitas waktu pelaksanaan pada kegiatan Caring Getsi seri 8 ini, saya sampaikan kepada dengan semua untuk segera mati dan sekaligus menginformasikan. Setelah kita mengikuti kegiatan di pagi hari ini, tentunya kepada lingkup masing-masing, Ketua Tim Penggerak PKK kepada ibu-ibu lingkup anggota Tim Penggerak PKK di bawahnya, Bapak Ibu yang berkecimpung di masyarakat, pemberdayaan masyarakat bisa kepada masyarakat di sekitarnya, kemudian kepada panjenengan yang berada di satuan pendidikan juga bisa menularkan pengelolaan sampah sejak dini tentunya kepada anak-anak kita, dilibatkan dan mereka juga diikutsertakan dalam pengelolaan sampah di lingkup panjenengan masing-masing.
Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kegiatan pagi hari ini. Tidak perlu berlama-lama, saya membuka kegiatan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jaring GESI seri 8 dengan tema tuntas kelola sampah rumah tangga saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lucy atas sambutan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan kembali bahwa untuk daftar hadir sudah kami sampaikan pada kolom chat, dan untuk e-sertifikat pada jaring GESI seri 1 sampai 7 dapat diunduh melalui link yang sama dengan link daftar hadir yang disediakan oleh panitia di kolom chat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto. Disilakan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Tolong Mbak Rizka untuk difoto ya. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Baik, yang terakhir 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi paparan dan diskusi jaring GESI seri 8. Jaring GESI seri 8 kali ini mengambil tema tentang tuntas kelola sampah rumah tangga. Bapak Ibu, kali ini kita mengambil tema yang lain dari biasanya karena tema kali ini merupakan peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan di bidang sosial, khususnya di bidang lingkungan. Dan tema kali ini juga merupakan bentuk cinta kita kepada Kota Probolinggo untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan di Kota Probolinggo supaya kota kita tetap terjaga serta lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat. Dan tidak lupa kita Kota Probolinggo sekarang sedang mempunyai gawe yaitu turut serta mengikuti We Love City. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan vote kepada Kota Probolinggo. Baik, Bapak Ibu tidak perlu panjang lebar lagi, kita akan mulai hari ini mengupas tentang bagaimana cara mengelola sampah rumah tangga yang akan dipandu oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Saifuddin Zuhri ST. Selamat pagi, Bapak Udin. Selamat pagi, Bapak Saifuddin. Sudah masuk. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, peserta jaring GESI seri 8. Siap. Mohon izin Bapak Udin, saya membacakan CV dulu, nggih. Oke, silakan Bu Rate. Oke, narasumber kali ini adalah Bapak Saifuddin Zuhri ST atau biasa kami menyapanya dengan panggilan Bapak Udin. Baik, untuk pengalaman kerja Bapak Udin ini bekerja di PT Leces, pernah bekerja di PT Kertas Leces Persero pada tahun 1988 sampai 2015 dan beliau sekarang bekerja di PT Amak Firdaus Utomo sebagai kepala personalia. Dan untuk pendidikan pernah mengenyam pendidikan di di SMA Negeri 2 Malang serta Universitas Pancamarga Universitas Pancamarga Probolinggo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Manajemen Industri. Dan untuk kursus pelatihan banyak sekali ini ya Pak ya. Ada pelatihan dasar akuntansi, pemeriksaan, pengelolaan, komunikasi dan psikologi pemeriksaan, serta pemeriksaan kecurangan. Dan untuk pengalaman organisasi, wah ini sangat banyak sekali ini ya Pak ya. Beliau pernah sebagai ketua BEM Fakultas di UPM, terus sebagai sekretaris Serikat Pekerja di Kertas Leces. Beliau juga
juga pernah sebagai Dewan Pertimbangan Orga, Ketua Forkesi Kelurahan Jrebeng, Sekretaris LPM di Kelurahan Jrebeng. Beliau juga pernah menjadi koordinator PKLKM Kelurahan Jrebeng. Beliau juga sebagai Ketua Papesa Kota Probolinggo hingga sekarang, penanggung jawab Bank Sampah, Ketua KRA, dan juga masih banyak sekali ya Pak Udin ya. Bisa dibaca oleh peserta Zoom kali ini. Baik, Bapak Ibu, mari kita dengarkan paparan dari Bapak Saifuddin. Silakan Bapak Saifuddin untuk ruang menyampaikan paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Sosial dan P3A, kemudian juga Bapak Ibu semua peserta Caring Gensi seri ke-8 yang kami banggakan. Selamat berjumpa dengan saya Saifuddin Jupri. Kami diundang dalam kapasitas saya sebagai Ketua Papesa, Perkumpulan Peduli Sampah Kota Probolinggo, dan saya kebetulan juga masih berkaitan dengan sampah. Saya menjadi penanggung jawab pengelolaan bank sampah Kenari Indah yang berlokasi di RT 3, RW 3, Kelurahan Jrebeng Wetan. Saya juga kebetulan menjadi wakil ketua Forsepsi. Ini masih berkaitan dengan sampah. Forsepsi ini Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia. Saya sebagai wakil ketua di situ menaungi 200 bank sampah binaan Pegadaian seluruh Indonesia yang tersebar mulai dari Papua sampai Aceh, kira-kira begitu. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan sampah dengan tema tuntas kelola sampah rumah tangga, kira-kira begitu. Minta bantuan untuk screen share. Tolong Mbak Rizka. Oke. Semoga bisa dilanjut. Ya, kami berharap melalui bincang ringan pada pagi hari ini nanti kami berharap masyarakat khususnya kaum perempuan karena yang banyak bersentuhan dengan urusan sampah mulai dari dapur dan seterusnya biasanya ibu-ibu, emak-emak, kami harapkan melalui bincang ringan ini bisa memahami bagaimana dampak negatif atau akibat yang tidak kita inginkan apabila sampah itu tidak kita kelola dengan baik. Yang kedua, kita juga berharap nantinya kita semuanya ini mampu secara mandiri untuk mengolah sampah dari rumah masing-masing. Sehingga nanti sampah yang timbul atau timbulan sampahnya kita berharap berkurang, mudah-mudahan hanya residu saja yang terpaksa harus kita buang ke TPA, dan kita berharap nanti lingkungan kita menjadi lebih bersih, dan perlu kita ingat bahwa sampah tidak selamanya itu menjadi masalah. Kalau kita kelola bisa menjadi berkah, dan kita berharap dari berkah itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lanjut, Bu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita bersama sih, kenapa sih ini sampah yang dari rumah kita masing-masing ini harus terkelola? Yuk kita lanjut. Monggo, Bu. Nah, seperti kita ketahui bahwa saat ini sebetulnya Indonesia mengalami darurat sampah. Juga terjadi di banyak kota, termasuk di kota Probolinggo. Kita tahu beberapa bulan yang lalu misalkan, di Jogja kesulitan membuang sampah sehingga sampah yang ada dari rumah tidak bisa diambil oleh pemerintah setempat atau DLH. Demikian juga di kota Bandung. Demikian juga di kota Denpasar. Jadi banyak sekali kota-kota yang mengalami permasalahan sampah, dan itu juga sangat mungkin akan terjadi di kota kita, di kota Probolinggo ini, pada saat kita tidak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pengelolaan sampah secara baik dan benar. Oke, lanjut, Bu. Ini potret TPA kita. Kebetulan saya bekerja di PT Amak Firjo Sutomo, dekat sekali dengan TPA. Saya bisa naik ke lantai tertinggi
mengambil foto TPA, gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi informasinya ketinggian Gunung Mahasampah kita ini sudah sekitar 20 meter dan ini sudah dinyatakan overload. Artinya pada saat kita tidak lagi mampu untuk mengurangi timbulan sampah dari rumah kita, nggak tahu lagi nanti sampah itu harus dikemanakan. Sementara kita ketahui bahwa proses perluasan TPA atau pembangunan TPA itu sendiri bukan merupakan hal yang mudah, sangat sulit sekali. Bahkan pemerintah melalui kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai tahun 2030 itu sudah tidak akan lagi mengeluarkan perizinan untuk pembukaan TPA baru. Bisa dibayangkan kalau izin sudah tidak ada, kita tidak bisa menambah, maka upaya yang harus kita lakukan adalah mengurangi semaksimal mungkin potensi timbulan sampah dari rumah kita masing-masing. Lanjut. Nah, ini mungkin juga gambaran yang sering kita lihat. Nah, sebagai potret bahwa kesadaran masyarakat kita juga masih perlu ditingkatkan. Kami sampaikan bahwa hari Jumat kemarin, karena kebetulan wilayah pemukiman kami, bank sampah kami, insya Allah juga ditunjuk menjadi titik pantau penilaian Adipuro Kota Probolinggo di tahun ini, tahun 2024. Kemarin hari Jumat, saya melakukan kerja bakti bersama warga, bersama ASN di Kecamatan Gedupok, juga ASN seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Gedupok. Kami bersih-bersih sepanjang jalan Kali Ciliwung yang memang itu teridentifikasi menjadi tempat pembuangan sampah liar. Nah, setelah kami bersihkan hari Jumat, Sabtu saya nyoba lewat, sudah mulai ada lagi. Tadi saya lihat masih mulai tumpukan baru lagi. Ini gambaran dari potret kesadaran masyarakat kita. Ya kita seperti inilah. Makanya kita perlu melakukan seperti yang kita sampaikan tadi, tuntas kelola sampah dari rumah. Lanjut. Ini gambaran kira-kira produksi sampah di Kota Probolinggo dalam satu hari dengan asumsi jumlah penduduk 250.000, terus kemudian rata-rata satu orang ya katakan memproduksi sekitar setengah kilo per hari per orang, maka jumlah sampah yang timbul itu sekitar 150 ton. Kemudian yang terkirim ke TPA itu sekitar 70 ton. Maka menjadi pertanyaan, sisa kemana? Yang sekitar 70 lebih ini kemana? Mudah-mudahan ini ada yang mungkin kita daur ulang ya, kita setor ke bank sampah. Tapi yang saya khawatir inilah yang kemudian menjadi gambaran potret kesadaran. Dibuang di pinggir jalan, dibakar, dibuang di sungai, juga dibuang di pesisir pantai kita. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu ke depannya. Tetapi gambaran kita saat ini masih seperti ini. Ini menjadi PR kita bersama untuk melakukan pengelolaan sampah sebaik-baiknya dari masing-masing sumber. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, ini komposisi sampah. Kalau berdasarkan sumber sampah, maka sebagian besar itu berasal dari rumah tangga, dari rumah kita masing-masing, dan untuk berikutnya dari pasar tradisional. Kalau berdasarkan jenis sampahnya, sebagian besar, hampir 41%, ini nasional ya, itu berupa sisa makanan. Dan 38% diantaranya itu berasal dari rumah. Selebihnya sebagian kecil mungkin dari restoran, ya, dari warung dan seterusnya. Tapi sebagian besar adalah sampah sisa makanan dan itu berasal dari rumah tangga. Dan diperkirakan dalam pandangan saya ini akan semakin meningkat dengan pergeseran gaya hidup. Kita sedikit lapar saja sudah pesan lewat online ya, GrabFood dan seterusnya. Dikirimlah satu porsi, sisanya maunya untuk besok pagi, bisa jadi besok sudah nggak enak dimakan atau basi dan ujung-ujungnya menjadi sampah sisa makanan. Dan untuk urutan kedua berikutnya adalah sampah plastik. Ya. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Probolinggo melalui DLA yang kemarin sudah menerapkan kebijakan beberapa mal, beberapa swalayan dan seterusnya itu sudah dilakukan pembatasan, tidak boleh lagi menyediakan kantong sekali pakai atau tas kresek. Ini mudah-mudahan juga bisa semakin menekan timbulan sampah plastik.
Seperti kita ketahui, Bapak Ibu semuanya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, di Kota Probolinggo itu telah dilakukan penelitian kualitas air kita, baik yang di sungai maupun di pantai kita, dan ditemukan bahwa kondisi air sungai dan air pantai kita ini sudah terpapar namanya mikroplastik yang itu membahayakan kesehatan kita. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bagi kita untuk memperbaiki perilaku kita terhadap urusan sampah. Dilanjut. Bagaimana solusinya menghadapi itu semuanya? Saya kira tidak ada kata lain bahwa kita semuanya, termasuk rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar untuk urusan sampah, untuk melakukan pengelolaan, untuk melakukan pengurangan, untuk melakukan penanganan. Monggo dilanjut. Dasar hukumnya sekarang, kenapa kita harus melakukan itu? Kalau dampak kita sudah sangat tahu bagaimana kalau sampah tidak dikelola, kalau hujan karena sumbatan-sumbatan sampah, kemudian terjadi banjir, belum lagi mikroplastik yang saya sampaikan tadi itu, belum lagi baunya yang tidak enak, pemandangan yang tidak sedap, juga menimbulkan sumber berbagai penyakit dari tempat sampah. Nah, peraturannya ternyata juga sudah ada, Bapak Ibu semuanya. Untuk skala nasional ada namanya peraturan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Turunannya di Kota Probolinggo, di Kota Probolinggo ada Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, di mana setiap orang di dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga itu wajib mengurangi dan menangani dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sekali lagi, wajib melakukan pengurangan dan penanganan dengan cara yang berwawasan lingkungan, dan ini ada resiko sanksinya pada saat kita tidak melakukan hal ini. Kira-kira begitu. Di samping itu sebetulnya Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa, tepatnya fatwa nomor 86 tahun 2023 kemarin. Majelis Ulama Indonesia juga merekomendasikan kepada kita semuanya untuk mulai mengurangi mengkonsumsi secara berlebihan. Ya tadi itu, kalau kita mau makan ya secukupnya ya. Kalau kita belum lapar banget, ngambilnya secukupnya. Kalau kita ngambil banyak di luar kebutuhan kita, saya yakin itu juga nantinya menjadi sampah yang merugikan lingkungan kita. Kemudian juga Majelis Ulama Indonesia itu juga merekomendasikan, memberikan fatwa kepada kita semuanya selaku masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah melalui guna ulang juga daur ulang. Saya kira ini selaras dengan peraturan yang juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dilanjut. Nah, ini undang-undangnya sama peraturan daerahnya. Silakan lanjut, Bu. Di dalam undang-undang nomor 18 maupun di perda tadi, bagaimana sih atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan pengurangan. Ada istilah 3R, saya kira ini sudah banyak yang kita kenal, banyak yang mengenali istilah 3R ini. Yang pertama adalah reduce atau membatasi atau mengurangi, kemudian reuse, menggunakan ulang atau memakai ulang, kemudian recycle itu mendaur ulang. Contoh-contoh reduce yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu semuanya, kalau kita kemana-mana ini, kalau saya udah kebiasaan sih, di motor saya pasti ada tumbler, sehingga kalau saya katakan haus di tengah jalan, saya tidak perlu lagi beli air mineral ya, kemasan botol maupun kemasan gelas, karena kita yakin ujung-ujungnya plastiknya pasti jadi sampah, maka saya bawa tumbler kemanapun. Kemudian saya juga membiasakan diri kemanapun ya, itu membawa namanya tas ramah lingkungan yang bukan sekali pakai, lama sekali umurnya. Saya biasa itu, sehingga kalau saya belanja ke swalayan, ke mall, saya memang tidak pernah membeli kantong yang disediakan. Saya juga tidak pernah pulang membawa kresek, tapi saya menggunakan tas belanja ramah lingkungan yang selalu saya bawa dari rumah. Ini contoh-contoh kecil.
kalau ibu-ibu mengadakan rapat atau ketempatan pengajian dan seterusnya, bisa dimulai dari kegiatan itu untuk mulai tidak menggunakan misalkan kemasan air mineral misalkan. Tapi kita biasakan galon pakai gelas biasa yang kemudian gelasnya tidak menjadi sampah. Bungkus makanan, misalkan ada makanan, entah itu kotaan atau disajikan, itu lebih baik disajikan di piring. Kita tidak lagi memproduksi kotak yang nantinya menjadi sampah. Kuenya tidak lagi dibungkus plastik, dibungkus daun misalkan. Saya kira langkah-langkah seperti itu bisa kita lakukan untuk melakukan pengurangan sampah. Kita kembali ke zaman mbah-mbah kita, kalau belanja bawa tas ya, bawa tas belanja. Kalau kita sekarang belajar berangkat, wah lipstiknya tebel, pakai perhiasan, pakai motor nggak bawa apa-apa pulang, bawa kresek yang dicantol-cantolkan di motornya. Saya yakin begitu pulang tidak dibuang sih, dikelontung gitu ya, nyusu di dapur, dan pada akhirnya ujung-ujungnya itu menjadi sampah. Mari kita lakukan perubahan-perubahan dari kita melalui budaya yang lebih ramah terhadap lingkungan, khususnya untuk menekan potensi timbulan sampah. Kemudian reuse atau menggunakan ulang. Nah, sekarang kalau kita masih punya tas kresek yang di rumah tadi, yang dikelondong-kelondong di dapur, kalau kita ke pasar, sementara kita belum punya tas ramah lingkungan seperti yang saya miliki, itu bisa dibawa, dimasukkan jok, berangkat, nanti tidak perlu meminta kresek pada saat kita belanja. Kita gunakan lagi apa yang kita miliki di rumah, supaya tidak timbul sampah-sampah baru. Kalau mungkin punya gelas air mineral, mungkin bisa dipakai untuk pembibitan dan seterusnya. Intinya, mari kita gunakan barang-barang yang kita miliki supaya tidak langsung menjadi sampah. Kemudian yang terakhir adalah recycle. Recycle ini mendaur ulang. Monggo yang memiliki keterampilan, misalkan eh, bungkus apa itu? Pop es ya, pop es, bungkus kopi dan seterusnya. Ini bisa dilakukan daur ulang menjadi tas-tas yang bagus. Kami, Papesa, menyediakan diri apabila ada komunitas ibu-ibu, entah itu pengajian, dasawisma, atau dari lingkungan kantor pun, misalkan ingin belajar, kami menyediakan diri untuk memberikan pelatihan daur ulang berbahan sampah. Lanjutkan. Nah, eh, bagaimana supaya kita bisa apa ya melakukan guna ulang maupun mendaur ulang? Ada satu syaratnya, dan ini harus kita budayakan mulai sekarang. Pilah sampah dari rumah. Jadi diharapkan dari rumah kita masing-masing kita biasakan kepada keluarga kita, anak-anak kita, dan seterusnya mulai memilah sampah. Begitu sampah tercampur, maka itu susah untuk digunakan kembali, susah didaur ulang. Contoh sederhananya, misalkan kita ada nasi yang sudah basi, kita masukkan di bak sampah. Kemudian ada plastik yang masih bagus, kertas yang masih bersih, kita campur di situ. Maka semuanya akan menjadi sampah yang tidak bisa diguna ulang maupun daur ulang. Maka kunci pertama, supaya sampah itu bisa dikelola, bisa diolah, pilah sampah dari rumah. Nah, apakah kemudian di rumah kita ada 5 bak sampah seperti di gambar? Tidak harus berupa bak. Kalau yang saya praktekkan, di rumah saya itu ada tas kresek saja. Nah, tas kresek supaya juga tidak jadi sampah. Tas yang besar-besar itu saya gantung. Kalau saya tidak banyak sih, tapi minimal ada untuk menampung kertas, berbagai jenis kertas. Saya tampung di situ, kemudian plastik, kemudian logam. Kalau logam sedikit sih. Kemudian baru sisanya adalah sampah organik, berikutnya adalah residu. Residu inilah yang setiap hari saya pindahkan ke bak di luar rumah. Kira-kira begitu. Sementara untuk kertas, sama plastik atau logam, serta sampah organik, ini saya sendirikan, bukan saya buang, semuanya saya manfaatkan. Kebetulan saya mengelola bank sampah, untuk sampah-sampah anorganik seperti kertas, logam, sama plastik, ini saya setor ke bank sampah. Dan ini kami budayakan ke seluruh warga yang ada di lingkungan kami. Meskipun belum semua warga kami melakukan hal serupa. Tetapi nggak apa-apa. Tetap kita jalan, mudah-mudahan lambat laun yang masih belum melakukan pemilahan, mulai tertular, mulai tertarik untuk melakukan pemilahan. Kira-kira begitu. Kemudian
Untuk sampah organiknya, saya memiliki ada lubang biopori sama komposter kalau di rumah saya. Saya memiliki itu, dan ini sudah sangat cukup untuk mengolah sampah organik di rumah saya. Jadi saran saya kalau ada sisa makanan yang ada dagingnya, ada ikannya, kalau dipindahkan ke komposter, di situ ada daun dan biasanya muncul belatung ya, lucu banget ya, kuket-kuket gitu, lucu banget. Nah, tidak saya buang ke situ, tapi yang ada daging atau ikan ya, itu saya masukkannya di biopori. Ini tidak bau karena ini langsung bersentuhan dengan tanah. Jadi yang saya masukkan ke komposter itu sampah-sampah daun kalau kita nyapu-nyapu itu ya dari rontokan pohon, kemudian juga sisa makanan. Sisa makanan berfungsi sebagai bioaktivator supaya sampah organik yang ada di tabung komposter cepat mengalami proses pelapukan sehingga cepat berubah menjadi kompos. Sementara untuk yang lubang biopori itu juga menghasilkan kompos juga dan banyak manfaat dari biopori. Nanti saya jelaskan lebih detail. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita melakukan pemilahan dan pengolahan seperti ini, seperti kita ketahui bahwa komposisi sampah, sampah plastik, kemudian kertas sama logam, ini mencapai sekitar 34%. Kemudian sampah organik ini sekitar 52%, baik sisa makanan maupun daun-daun. Maka kita sudah bisa mereduksi potensi sampahnya sudah berapa persen tadi? Sudah sekitar 86. Sehingga sampah yang kemudian terbuang, yang memang itu residu, yang memang tidak bisa dimanfaatkan, hanya 14% yang kemudian kita buang ke TPA. Sebuah reduksi, sebuah penekanan sampah yang luar biasa. Jadi kalau selama ini sedikit-sedikit kita buang di depan, dipindah ke TPS, kemudian ke TPA, hanya karena kita sudah membayar iuran sampah, ingat, TPA kita sudah overload, sudah tidak memuat lagi. Sehingga langkah yang tadi itu 34% selamatkan ke bank sampah, yang 52% selamatkan untuk menjadi kompos maupun pupuk cair. Oke, dilanjut. Nah, ini gambarannya, Bu. Kalau kita melakukan pengolahan sampah, saya tidak muluk-muluk. Saya pilih untuk sampah-sampah yang mudah dikelola oleh kita di kawasan rumah tangga. Sisa makanan, kemudian ada plastik, kayu atau ranting, kertas, logam kaca. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ini mudah sekali untuk mengolahnya. Untuk sisa makanan sama kayu ranting, ini sampah organik. Ini bisa kita olah menjadi kompos maupun pupuk cair. Kemudian plastik, kertas, logam kaca, selamatkan dengan cara mengumpulkan, dipilah. Nanti setorkan ke bank sampah. Karena komposisinya seperti ini, Bu. Jadi 86 yang bisa kita selamatkan kalau kita lakukan. Hanya 14% saja yang itu akan terbuang. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mengolah sampah organik? Kita kenal ada komposter, saya kira ini sudah familiar ya. Ini tabung dari, kalau saya memiliki tabung plastik dari apa ya, sekitar volumenya itu 200 liter kira-kira ya. Itu tabung plastik. eh, saya masukkan di situ untuk sampah-sampah daun maupun sisa makanan. Di luar daging sama ikan. Saya masukkan di situ. Ada oh nanti saya kupas tersendiri ya. Jadi ada komposter, kemudian ada POC, tabung untuk membuat pupuk organik cair. Juga kita bisa membuat lubang biopori, atau bagi Bapak Ibu yang lahannya luas, ya, itu bisa membuat LSO, lubang sampah organik. Kalau di rumah saya, kebetulan rumahnya RSS, rumah sangat sempit, sedikit semen, sekali senggol. Jadi saya tidak bisa membuat LSO, tapi saya memiliki ada 3 tadi. Ada komposter, saya memiliki, ada tabung POC, saya juga ada, lubang biopori juga ada, sehingga dengan ini saja sampah organik di rumah saya terkelola, tidak ada yang terbuang. Lanjut. Ini gambaran komposter, Bu. Jadi kalau saya tadi memakai apa drum ya, drum plastik, tapi bisa juga dari kaleng, Bu ya.
Dari kaleng seperti ini juga bisa. Kaleng cat yang 25 kilo itu juga bisa. Juga ada keranjang Takakura yang lebih sederhana dari kotak kardus itu juga bisa dibuat alat atau alat untuk membuat kompos ya, melalui namanya komposter. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, kompos itu ada 3 komponen, ada 3 hal yang perlu kita masukkan. Yang pertama ada eh, hijauan, daun-daun ya misalkan begitu kita masukkan, kemudian ditambah lagi tanah. Jadi bisa juga penggantinya kompos. Kita campurkan di situ. Kemudian ada basian. Basian ini bisa kita memakai E4, bisa kita memakai bioaktivator lain, misalkan kita menggunakan apa itu untuk mencuci beras ya apa itu air leri misalkan begitu. Kalau paling sederhana ya memang praktisnya beli aja ke toko pertanian, beli E4 itu bisa mempercepat proses pelapukan. Kira-kira begitu. Oke, bisa dilanjut. Jadi ini rutin ya kita lakukan penyiraman juga supaya proses pelapukannya biar lebih cepat, juga semprotkan bioaktivator. Dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk komposter ini diupayakan ditutup rapat supaya misalkan kucing dan seterusnya itu tidak sampai oker-oker ya. Kemudian juga kalaupun ada proses pembusukan, itu baunya tidak sampai keluar. Insya Allah aman. Kami tidak pernah ada aroma yang nggak enak ya dari komposter yang ada di tempat saya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tabung pembuatan POC, pupuk organik cair. Ini di kelurahan, seingat saya, hampir seluruh kelurahan di Kota Probolinggo telah menerima alat seperti ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Sekolah Adiwiyata, saya kira juga semuanya sudah menerima seperti ini, sehingga bukan barang asing. Nah, ini kita bisa melakukan pengolahan sampah dari rumah kita, seperti kulit-kulit buah, kulit pisang, kulit semangka, atau buah yang mungkin sudah busuk ya, sudah tidak layak makan, bisa dimasukkan di sini. Kemudian juga sampah organik dapur (SOD) ya, misalkan bonggolnya sawi segala macam ya, sayur-sayur nggak kepake, ini bisa dimasukkan di sini. Pengen cepat, tambahi bioaktivator, E4 dan seterusnya ya, itu bisa dipakai. Kemudian tutup wadahnya juga harus rapat. Ini ada 2 yang bisa kita hasilkan. Pertama, pupuk organik cair. Juga yang padatannya itu juga menjadi kompos. Jadi kita ada pupuk padatnya itu berupa kompos sama pupuk cair dari alat ini. Dan ini juga sangat membantu. Saya kira misalkan satu rumah punya satu komposter modal seperti ini, saya yakin untuk sampah organik dapur, juga sampah-sampah buang, itu tidak ada yang terbuang di kotak sampah yang kemudian nantinya membebani TPA. Semuanya akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari. Oke, bisa dilanjut. Nah, yang ini biopori. Biopori ini saya kira juga sudah banyak yang tahu ya. Kita membuat lubang tegak lurus di dalam tanah. Kalau yang saya gunakan atau yang saya buat, saya memakai yang diameternya itu 60 cm. Jadi prinsipnya bagaimana cara pengambilan komposnya itu nanti mudah. Jadi lubang biopori ini Bapak Ibu semuanya, ini bermanfaat, ada minimal ada 3 manfaat dari lubang biopori ini. Yang pertama, kita bisa mengolah sampah organik menjadi kompos atau pupuk. Yang kedua, pada saat hujan, ini menjadi media untuk menyerap air hujan, sehingga tidak banjir. Makanya saya memakai yang lubang besar, ya 60 cm tadi, pertama supaya kapasitas serapnya itu juga banyak, kapasitas tampung sampah organiknya juga banyak. Yang ketiga, ini bisa nanti untuk membuat cadangan air tanah kita cukup. Karena air hujan itu kita masukkan ke dalam tanah melalui lubang biopori. Tidak terbuang sia-sia dari selokan ke sungai kemudian ke laut. Sehingga pada saat kemarau, insya Allah, di lingkungan kita, cadangan air tanahnya itu masih baik. Sumurnya nggak jeru-jeru, katakan begitu. Yang masih pakai sumur pompa mungkin tidak perlu nambah pipa untuk memperdalam.
karena cadangan air tanahnya bagus. Nah, Bapak Ibu semuanya, bagi yang tidak memiliki lahan luas, kalau saya membuat lubang biopori ini di pinggir jalan. Jadi kebetulan di rumah saya jalannya paving, lebarnya sekitar 5,5. Lah di pinggir jarak antara jalan paving dengan selokan, di situ saya membuat lubang-lubang biopori. Dan ini bisa menyelesaikan sampah organik, terutama sisa makanan dari rumah saya. Di samping tetap nanti saya masukkan apa itu daun-daun dan seluruhnya ke dalam situ. Dan kita tahu bahwa biopori ini juga nanti menjadi sumber makanan bagi cacing-cacing, Bu. Jadi nanti cacing membuat saluran, dia mengarah pada biopori untuk makan sisa makanan yang kita buang di situ. Tetapi manfaat kedua, lubang cacing itu juga semakin memperbesar daya serap air. Jadi insya Allah nanti begitu ada biopori itu sudah dimanfaatkan, jaringan liang cacingnya itu banyak, maka dia akan cepat sekali untuk menyerap air. Sehingga kalau terjadi hujan, insya Allah tidak sampai terjadi banjir. Dilanjut, Bapak Ibu. Nah, ini cara pengolahan sampah organik bagi Bapak Ibu yang memiliki halaman cukup luas atau di belakang rumahnya masih luas, apalagi punya tanaman khas kita, ada mangga dan seterusnya yang daunnya berguguran, maka itu bisa diselesaikan untuk ditempatkan di lubang sampah organik yang dalam bahasa Inggrisnya menurut Bu Ratih juglangan, kira-kira begitu. Jadi ini bisa kita buat dengan dimensi atau 1x1 ya, dalamnya disesuaikan yang sekiranya tidak membahayakan bagi yang punya anak kecil, bisa 1 meter atau mungkin setengah meter nggak apa-apa. Jumlahnya jangan 1. Bagi yang rumahnya agak luas tanahnya bisa membuat 3. Kita penuhi dulu lubang pertama. Setelah penuh kita pindah ke lubang kedua, penuh kita pindah ke lubang ketiga. Insya Allah yang lubang pertama sudah bisa menjadi kompos, sudah lapuk sehingga bisa kita panen. Mungkin untuk yang bagi yang suka memelihara bunga yang dalam pot ya ini menjadi pengganti media tanam, tidak usah beli, kita memproduksi dari sampah organik daun-daun yang ada di sekitar rumah kita melalui lubang sampah organik. Dilanjut. Nah, kalau semua tadi sudah kita lakukan, sampah organik sudah jadi kompos, sampah anorganiknya kita sudah melakukan reuse juga sudah, recycle juga sudah. Masih ada sampah yang masih ada sampah di rumah kita, maka solusinya adalah kita setor ke bank sampah. Jadi bank sampah layaknya sebuah bank, ya ini tempat menabung. Kalau bank konvensional kita nabungnya uang untuk investasi, bank sampah kita menabung sampah, dan itu juga menjadi uang pada akhirnya. Kira-kira begitu. Nah, sesuai dengan Permen LHK nomor 14 tahun 2021, ternyata Bapak Ibu, fungsi bank sampah itu tidak sekedar jual beli sampah yang hanya sebatas layaknya orup-orup ya kalau menurut orang Madura atau orang Probolinggo. Ternyata fungsi bank sampah itu ada 3, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama melakukan edukasi pengolahan sampah. Yang kedua juga ikut melakukan upaya perubahan perilaku di masyarakat supaya di dalam pengelolaan sampahnya itu baik dan benar dan berkelanjutan. Baru nomor 3 itu kita ikut menunjang pelaksanaan sirkular ekonomi. Kita sering hanya melaksanakan yang poin 3, tetapi lupa bahwa ada amanah lain, amanah edukasi dan membantu merubah perilaku masyarakat di dalam hal pengelolaan sampah. Lanjut. Nah, ini menegaskan lagi, sampah apa saja sih yang bisa disetor ke bank sampah? Yang pertama adalah plastik, kemudian kertas, logam, dan kaca. Ini menjadi pertanyaan atau keluhan yang sering saya jumpai pada saya melakukan edukasi di berbagai tempat, di komunitas masyarakat, Jawis, PKK, Fatayat, Muslimat, Aisyah, di sekolah, dan sebagainya. Khusus di kawasan pemukiman, yang sering saya dengar, Pak, di tempat kami belum ada bank sampah. Di tempat kami tidak ada yang mau dijadikan tempat penumpukan atau gudang bank sampah.
dan seterusnya. Nah, nanti kita jawab untuk masalah itu. Jadi sekali lagi ada beberapa jenis sampah organik yang bisa disetor bank sampah, plastik, kertas, kaca, dan logam. Oke, lanjut. Nah, syaratnya apa sih supaya bisa disetor ke bank sampah? Hanya ada 3 syarat, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, sampahnya terpilah. Kenapa harus terpilah? Coba ada botol plastik, kemudian kecampuran botol beling. Waduh, kasihan bank sampahnya. Berat ternyata beling. Pas dihargai plastik, ya misalkan seperti itu. Jadi memang syaratnya adalah terpilah. Yang kedua adalah bersih, Bapak Ibu semuanya. Bersih itu misalkan kertas, ya tidak ada sambalnya, tidak ada nasi yang basi, dan seterusnya. Harus bersih, kertas ya kertas saja, tidak tercampur dengan kontaminan lain. Kemudian yang ketiga adalah kering. Kering ini khususnya kertas, karena biasanya kalau kertasnya basah, kasihan bank sampahnya ya. Yang kita beli adalah kertasnya, bukan airnya. Demikian juga kalau air kemasan, jangan sampai masih ada airnya, masih separuh. Kasihan bank sampahnya begitu. Tapi khusus peserta yang kali ini hadir, saya berikan perlakuan istimewa Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan Bapak Ibu ada botol beling, khusus ya ini. Misalkan ada sirupnya masih ada penuh, nggak apa-apa, bisa disetor ke bank sampah Kenari. Misalkan masih ada kecapnya penuh utuh, nggak apa-apa, sudah untuk kali ini saja saya memberikan perlakuan khusus ya untuk urusan bersihnya. Ya. Oke, kira-kira begitu. Logam pun begitu, Bu. Logam silakan, daripada ada panci yang sudah peso, anten atau apapun, daripada dibuang nanti itu mencemari ya, itu silakan bisa di store bank sampah. Khusus Bu Ratih untuk kali ini, kalau perhiasannya rusak, monggo, saya juga ikhlas untuk menerima logam dari perhiasan Bu Ratih. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini mekanisme kerja di bank sampah, Bapak Ibu semuanya. Kami berharap dari rumah itu memang sudah dilakukan pemilahan, karena memang syaratnya ada terpilah. Di sini terpilahnya tidak perlu detail, tidak perlu spesifik, misalkan kertas. Oh, ini HVS disendirikan. Oh, ini koran disendirikan. Kalau jumlahnya banyak, nggak apa-apa, Bu, dipisah seperti itu. Tapi kalau kertas HVS-nya hanya 10 lembar, kemudian korannya hanya 1 gulung, timbangannya tidak bergerak. Kumpulkan jadi satu saja, ini adalah sampah kertas yang kering, misalkan begitu. Setelah dilakukan pemilahan bisa disetor ke bank sampah, nanti di bank sampah dilakukan penimbangan, kemudian dicatat sesuai jenisnya, dan dimasukkan di dalam buku tabungan, diberikan harga. Jadi, oh tadi kertasnya sekian kilo, harganya sekian per kilonya, ketemu. Nanti, oh nilai sampah kertasnya sekian, sampah plastik sekian. Dan itu menjadi tabungan Bapak Ibu semuanya. Ini mekanisme kerja di bank sampah. Di bank sampah ada lagi, nanti pemilahan lagi. Mungkin karena volumenya sudah banyak, kertas kita pilah lagi secara spesifik, lebih detail lagi. Mana HVS, mana kertas koran, mana ini kertas buram, mana yang karton, dan seterusnya. Kita packing, kita jual. Kita jual nggak masalah, Bu, karena ujung-ujungnya itu pasti melalui pemulung dan seterusnya, ujung-ujung nanti ke pabrikan. Pasti ujung-ujungnya ke RBU, Recycle Business Unit. Jadi tidak akan terbuang yang kemudian membebani TPA, membebani lingkungan. Kira-kira begitu. Oke, dilanjut. Nah, ini saya cerita mengenai bank sampah yang kami kelola, Bank Sampah Kenari Indah. Kami memiliki alat angkut roda 3. Ini ayu-ayu ya, cantik-cantik ini yang ngadu. Tapi setelah foto turun ini, ganti bapak-bapak ini. Jadi kami memiliki kendaraan angkut yang bisa masuk di gang-gang agak kecil. Jadi sekiranya pickup tidak bisa masuk ya, kami bisa menjemput ke kawasan pemukiman memakai alat angkut ini. Sehingga bank sampah kami melayani untuk kawasan pemukiman yang belum ada bank sampahnya. Kami memberikan solusi bagi kawasan pemukiman yang kesulitan untuk mendapatkan tempat untuk penyimpanan sampah-sampah organik dari kawasan pemukiman itu. Misalkan di kawasan Burate rumahnya di mana ya? Di situ belum ada bank sampahnya, tapi ada beberapa warga masyarakat yang ingin supaya sampahnya tidak membebani lingkungan.
maka bisa dikumpulkan di rumahnya, nanti bisa janjian untuk kami ambil. Katakan di kawasan itu mungkin ada 5 rumah atau 10 rumah, kita sisir dari rumah satu-satu gitu. Nah, kami bisa melayani seperti itu. Kita berharap dengan pola seperti ini, pemerintah Kota Probolinggo bisa terbantu supaya umur TPA lebih panjang, supaya lingkungan kita bersih. Dan ini kami punya gudang dan semuanya kami timbang. Kira-kira begitu. Dan spesialnya kebetulan kami, Bank Sampah kami bekerja sama dengan salah satu BUMN, yaitu Pegadaian. Kami biasa menawarkan tabungan sampah yang terkumpul di bank sampah kami tawarkan bagaimana kalau kita pindahkan menjadi tabungan emas di PT Pegadaian, sehingga nanti saldonya tidak lagi rupiah, tapi menjadi gram emas. Jadi pemindahannya disesuaikan dengan harga emas saat itu. Misalkan, oh tabungan sampahnya sudah mencapai 500.000 misalkan, atau 100.000 nggak apa-apa. Pengen dipindahkan emas bisa menyesuaikan dengan harga emas saat itu, maka akan dipindahkan. Misalkan harga emas sekarang 1 juta misalkan. Oh saya sudah punya 100.000, maka akan dipindah ke tabungan emas dalam satuan 0,1 gram misalkan begitu. Pada saat harga emas naik, ya ikut naik nilainya, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi saya sampaikan awalnya yang paling kiri ya, itu tabungan dalam bentuk uang, rupiah, emas, satuannya gram, dan ini kalau nasabah ingin dirubah menjadi logam mulia juga bisa. Kira-kira gitu. Oh, saya lebih suka menyimpan dalam bentuk emas lempengan. Bisa. Dari gram yang ada di buku tabungan dirubah menjadi lempengan emas. Tetapi ada biaya cetaknya, Bapak Ibu semuanya. Oke, dilanjut. Nah, dari paparan yang saya sampaikan tadi, kita berbicara tentang sampah dan itu berkaitan dengan urusan lingkungan. Karena itu, mulai hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya, peserta Caring Getsi seri 8, berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang sampah. Mulai hari ini, kita bukan lagi berpikir yang penting saya aman. Namun kita sudah harus memikirkan bagaimana di setiap aktivitas kita itu tidak menimbulkan kerugian, tidak menimbulkan resiko bagi orang lain. Orang yang membuang sampah liar, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin di sungai, di pantai, di jalan sepi, di tanah kosong, beliau-beliau seperti ini ya masih berpikir, yang penting saya aman, yang penting rumah saya bersih. Dia buang secara liar, beliau-beliau tidak berpikir bahwa sampah itu akan menimbulkan resiko, menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya menjadi agen perubahan untuk berpikir yang penting bukan saya aman. Kita berpikirnya bagaimana tidak menimbulkan resiko kerugian bagi orang lain. Yang berikutnya, karena ini urusan kebaikan. Oh, belum Bu, masih tadi. Kita tidak perlu menunggu orang lain dulu yang berbuat. Mari kita awali dari diri kita. Jangan kemudian, alah Pak RT-nya masih buang sembarangan, alah Pak RW-nya juga masih bakar sampah. Karena ini urusan baik, kita mulai dari diri kita. Tidak perlu kita mencontoh dari orang lain dulu. Mari kita mulai dari diri kita. Kalau perlu, tokoh-tokoh masyarakat yang meniru kita. Kira-kira begitu. Dan berikutnya, terkait dengan alam, itu ada hukum sebab akibat, ada causal effect. Artinya, apapun yang kita lakukan, itu dampaknya juga akan ke kita sendiri. Seperti tadi saya sampaikan, banjir itu tidak serta-merta terjadi banjir. Ada perlakuan-perlakuan kita yang kurang ramah terhadap lingkungan, sehingga kemudian banjir terjadi. Begitu juga dengan bencana alam yang lain juga sama. Itu juga akibat dari perilaku kita. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini yang juga harus slogan ini harus kita tanamkan di benak kita, bahwa kita bertanggung jawab atas sampah kita masing-masing. Sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampahku adalah investasiku, kira-kira begitu. Dan mari kita jaga alam. Maka
alam akan menjaga kita. Dan untuk urusan sampah, mari kita melakukan pengelolaan supaya sampah yang dulu dianggap masalah dengan pengelolaan sampah yang baik, maka sampah bisa menjadi berkah. Terakhir, kalau kita lakukan secara kolektif, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, semuanya memberikan kontribusi sesuai dengan perannya masing-masing. Sebetulnya tahun 2025 pun kita bisa mewujudkan kota Probolinggo bebas sampah. Tapi sekarang masalahnya sudah Oktober ya, kurang 3 bulan. Apakah bisa? Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan tahun 2025 tidak direvisi menjadi tahun 2030. Demikian Bapak Ibu, sedikit paparan yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun, kami kembalikan kepada Bu Ratih. Silakan Bu. Terima kasih banyak Pak Saifuddin atas paparannya yang luar biasa. Bapak Ibu peserta mengingatkan kembali untuk mengisi absensi pada link yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat dan mengingatkan bahwa materi dan sertifikat kegiatan pada pagi hari ini dapat diunduh melalui link yang sama pada kolom chat yang telah disediakan oleh panitia. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki pada sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu dapat raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, Pak Saifuddin mungkin sambil menunggu dari penanya dari Bapak Ibu peserta, pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, mungkin saya membuka dulu sesi pertanyaan ya Pak Udin ya. Oke, silakan Bu Ratih. Sharing sesi kali ini. Terkait dengan masalah sampah, tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Udin bahwa sampah itu dulu adalah menjadi masalah dan sekarang bisa menjadi berkah. Nah, terkait dengan pengelolaan sampah sisa makanan, kan juga ibu-ibu mungkin yang di rumah tangga juga masih agak bingung juga Pak, ini gimana sih caranya? Kan tadi meskipun sudah dijelaskan oleh Pak Udin step-stepnya dengan menggunakan biopori, komposer, ataupun dengan menggunakan apa tadi yang satunya lagi tadi ya? Pupuk organik cair. Nah itu. Nah itu kan tapi kan yang di rumah tangga ini kan masih kesulitan Pak untuk membuat peralatan tersebut. Mungkin dari Pak Tesa bisa membantu dari ibu-ibu rumah tangga untuk memberikan pelatihan mungkin pada saat ada pertemuan dawes atau pertemuan posyandu gitu untuk pembuatan apa namanya Pak ini peralatan-peralatan terkait dengan pengelolaan sampah Pak. Nggih, matur nuwun Bu Ratih. Pertanyaan yang lumayan bagus Bu, baik sekali Bu. Jadi memang kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana caranya. Kita sampahnya pastilah kita tahu dan ada, tapi bagaimana cara mengolahnya, kemudian kalau pun tahu kita belum punya peralatannya. Eh, Kebetulan saya di bank sampah itu banyak kaleng-kaleng bekas. Saya kira kita tidak harus beli ya untuk seperti itu. Kita bisa memanfaatkan apa saja yang kita punya. Misal kita bisa pakai ember dan prinsip kerjanya seperti yang saya sampaikan. Bentuknya, tabungnya itu menjadi fleksibel banget. Yang penting adalah ada tabung yang tertutup. Kira-kira begitu. Bisa memanfaatkan bekas kaleng cat, misalkan begitu loh, Bu. Kemudian ada apa ya, yang pokoknya yang tidak terpakai itu bisa kita pakai. Kalau punya uang nggak apa-apa, nanti bisa beli tabung seperti yang saya punya. Tapi saya juga tidak pernah beli, itu semuanya juga bantuan. Tapi kami bisa katakan memberikan pelatihan bagaimana cara membuat tabung komposter. Monggo nanti, makanya tadi saya menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir pada kali ini, bisa di kawasan pemukiman atau perumahan, entah itu pengajian, dasawisma, PKK, kami bersedia hadir untuk melakukan edukasi, untuk memberikan pelatihan. Pelatihan pengolahan sampah organik maupun anorganik. Insya Allah kami memiliki anggota yang memiliki kompetensi untuk itu semuanya. Kami memiliki teman-teman yang selama ini sudah melakukan pengolahan sampah makanan,
baik itu menjadi apa itu pelet misalkan ya, maggot yang paling sederhana yang seperti yang saya lakukan karena tanpa teknologi yang muluk-muluk, tanpa peralatan yang anu ya. Cukup misalkan biopori ya, misalkan itu kan sederhana banget. Saya kebetulan memiliki anu Bu, kami memiliki bor yang sudah pakai mesin. Jadi kalau membuat lubang kita sudah enak, tinggal pegang gini, kalau tanahnya agak gembur malah cepat serut gitu. Nggak sampai sekitar 1 menit, 2 menit itu sudah selesai penggaliannya. Terus kemudian tinggal kita memasang pipanya yang diameter 6 dim tadi itu. Kami membuka diri Bu, misalkan Bapak Ibu ingin diadakan sosialisasi, edukasi pengelolaan sampah, kemudian praktek daur ulang, organik maupun anorganik, monggo bisa menghubungi kami. Bisa lewat telepon, kami memiliki sekretaris, Bu Sri Maryuni, bisa disampaikan ke beliau. Jadi bisa nanti mengirimkan surat, bisa lewat WA saja, nanti suratnya insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti. Dan kebetulan Bu, di bulan-bulan ini, di bulan Oktober, November, Desember, Papesa, kami memiliki kegiatan yang memang masuk di dalam program kerja untuk melakukan sosialisasi, edukasi, khususnya pengolahan sampah organik. Karena kita tahu bahwa komposisinya ini paling besar dan proporsi yang masuk ke TPA juga besar. Sampah organik, sisa makanan juga penyumbang gas rumah kaca dalam bentuk gas metana ini juga paling besar dan mencemari lingkungan kita, pembentuk rumah kaca yang sekarang kita rasakan panasnya. Nah, saya kira kita sudah mulai harus merasa bertanggung jawab untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan cara tadi itu. Sampah jangan dibuang. Ayo sampah kita olah. Sekali lagi kami menyediakan diri Bu Rate untuk memberikan pendampingan, memberikan pelatihan, baik pembuatan tabungnya, pengolahannya nanti bagaimana. Monggo, kami mempersilakan Oke. dengan senang hati. Gratis ya Pak Udin. Soalnya kalau ibu-ibu ini tanyanya pasti gitu. Gratis nggak ini? Kalau kami hadir gratis nggak apa-apa Bu. Tapi kalau alat-alatnya saya kira bisa patungan. Jadi misalkan begini Bu, untuk pipanya kan beli pendek kan nggak mungkin. Beli satu lonjor, nanti kebutuhannya kan itu pendek, paling sekitar 30 cm misalkan. Bisa diketok sehingga satu lonjor yang 4 meter bisa menjadi berapa? 12 atau 13. Bisa untuk 13 lubang biopori. Saya kira kalau ditanggung bareng dari dalam satu kawasan pemukiman, urunan, saya kira ini tidak berat, saya kira murah. Sekali lagi, ada tanggung jawab yang melekat pada kita untuk menjaga bumi ini supaya tidak terus-menerus panas. Kita harus menekan laju perubahan iklim, maka kita harus mengolah sampah kita, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu. Kira-kira begitu, Bu. Oke, Bapak Ibu peserta, monggo silahkan. Ini sudah ada tawaran dari Pak Saifuddin beserta kelompoknya kalau mau mengundang terkait dengan pengelolaan sampah gratis, tapi alat-alatnya memberi sendiri, bisa patungan. Mungkin nanti di akhir acara bisa di-share ya Pak Udin nomor HP yang bisa dihubungi ya. Baik Pak Udin, ini ada yang raise hand dari Pokja 3 Kecamatan Kanigaran. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Masih ingat dengan saya Pak Udin? Dari Pokja 3, Kecamatan Kanigaran. Iya. Baca saya, Bu. Namanya sinten, Bu? Saya nama Tanti Widayanti. Oh ya tahu, ingat tetangga sendiri. Iya. Kebetulan mungkin di Kelurahan Cirebeng Wetan juga. Satu kelurahan dengan Pak Udin. Saya tertarik itu tadi juga sempat bagaimana untuk pengelolaan ternyata sudah gamblang disampaikan oleh Pak Udin. Saya berterima kasih. Terus untuk yang ini karena saya kalau Pak Udin itu mengelola limbah padatnya. Nah, ini saya mengelola limbah cairnya Pak Udin. Nah, mungkin dengan ini saya butuh kerjasama juga dengan bank sampah
ya dengan bank sampah Kenari atau bank sampah yang lain di Kota Probolinggo ya. Saya membuat produk itu terkait dengan septic tank. Septic tank yang cor di tempat, juga dilengkapi dengan biofilter. Nah, ini saya membuat biofilternya ini, saya menggunakan botol bekas air mineral, gitu ya, plastik itu ya Pak. Nah, saya pengennya itu ada membutuhkan ya memerlukan sampah bank sampahnya Pak Udin itu menyediakan botol plastik itu ya, botol air mineral terutama yang Cleo Pak Udin, yang ukuran 550 mili. Bisa nggak ya Pak itu? Kita kerjasama. Saya jawab Bu ya. Sekian dari Terima kasih Ibu. Monggo Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Udin bisa dijawab. Jawabannya sangat bisa, gitu. Jadi saya dulu juga pernah Bu Tanti, saya mengerjakan IPAL komunal. Waktu itu ada program dari apa itu? Dari IU, dari didanai dari USAID waktu itu. Itu kami membuat IPAL komunal sama untuk pengurainya kita bakterinya tadi. Saya membuat sarang laba-laba dari apa itu? Dari gelas sarang tawon, ya, membuat seperti itu. Jadi supaya sentuhannya itu lebih banyak. Di tempat saya banyak sekali Bu, untuk urusan botol udah banyak banget. Itu, Pak. Tapi selama ini terus lagi itu saya jual. Jadi kalau nanti Mbak Tanti ke tempat saya, ya tetap dalam konteks jual beli. Tapi insya Allah harganya ya daripada berapa beli di per toko. Kilonya Pak Udin? Waduh. Begini ya, Bu. Pak? Kami saat ini bank sampah kami itu kebetulan mendapatkan off-taker dengan harga yang lumayan bagus, Bu. Jadi saya menjual itu selama, oh iya, saya nggak tahu kok ada orang yang jual beli ke tempat saya kok mahal banget gitu loh. Akhirnya bank sampah saya ini sudah bergeser pengelolaannya, Bu. Kalau dulu saya kelola dengan hanya misi sosial lingkungan, karena saya tidak ingin bahwa umur bank sampah itu nanti hanya seumur dengan saya nggak bisa, kemudian sampahnya juga nggak bisa, saya nggak bisa jalan, sampahnya nggak bisa jalan, saya tidak ingin seperti itu, maka kami sudah menggeser model pengelolaannya. Sekarang sudah saya kelola dengan model bisnis social entrepreneur. Jadi orang-orang yang memilah saat ini sudah saya bayar, Bu. Kami bayar borongan, sehingga setiap hari ibu-ibu di tempat saya memilah sampah di samping rumah saya, bisa dilihat. Nah, karena saya bisa melakukan itu karena saya mendapatkan off-taker atau penampung yang mampu membeli dengan harga yang lumayan tinggi, Bu. Jadi monggo Bu Tanti, banyak sekali botol-botol di tempat saya. Silakan dipilih nanti. Cuman sementara ini kami tidak memilah berdasarkan mereknya ya. Pokoknya berbahan jenisnya. Kalau ini botol plastik putih, saya kumpulkan jadi satu gitu. Silakan bisa dilihat nanti kalau memang cocok, monggo nanti bisa diambil. Kira-kira begitu. Nggih, Mbak Tanti. Matur nuwun, Pak. Sami-sami, nggih. Oke, terima kasih Bu Tanti. Selanjutnya Bapak ada yang raise hand, penanya selanjutnya dari Bapak Akbar dari Kelurahan Tisnonagaran. Monggo silakan Bapak Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu Ratih sama Pak Udin. Ini perkenalan juga ya ini ya. Oh, silakan Bapak. Enggak, Pak. Oke, nama saya Akbar, Kelurahan Tisnonagaran. Sebenarnya yang saya tanyakan ini hampir sama dengan yang lain ya Pak Udin. Jadi bank sampah itu
bisa di tempat terbuka apa tertutup. Ya, kalau tempat terbuka kemungkinan nanti kalau cuacanya tidak mendukung itu juga berbahaya. Ya, jadi mungkin lebih baik tertutup ya. Tapi kebanyakan tertutup itu kita masyarakat jarang punya ruangan-ruangan yang tertutup. Ya, yang kedua penyuluhan-penyuluhan. Nah, penyuluhan-penyuluhan ini saya apresiasi sekali itu, Pak. Ya, jadi penyuluhan ini sebenarnya bukan ke tingkat kelurahan saja, tapi lebih masuk ke dalam, yaitu ke RT dan RW. Ya. Penyuluhannya lebih ke RT dan RW, lebih masuk ke dalam, karena juga supaya penyuluhan ini juga menarik minat masyarakat, apa yang perlu dilakukan, misalnya dari kelurahan atau dari Bapesa untuk menarik minat masyarakat untuk mengelola sampahnya itu. Ya katanya Pak Udin tadi bahwa tanggung jawab kita sendiri untuk sampah ini. Ya, atau bisa masuk ke forum kesehatan masyarakat. Forum kesehatan masyarakat itu di tiap kelurahan juga ada. Tapi lebih baik ke RT RW, lebih menusuk ke RT RW ya. Kemudian nanti mungkin Tisno juga bisa dimasukkan, Pak Udin. Saya mengusulkan Tisno dimasukkan RT RW-nya nanti kalau penyuluhan-penyuluhan mungkin ada program dari Pak Pesa atau dari mana, monggo kami siap untuk dimasukkan dari Tisno. Kemudian yang ketiga ini usulannya untuk pembuatan peralatan itu, ya kita tahu ya masyarakat ini lebih memilih praktisnya, Pak Udin. Jadi diajari, oke diajari, mereka paham, diajari. Tapi mereka itu jarang mau untuk membuat, untuk apa, itu jarang. Inginnya itu praktis. Nah, ini usulan saya, gimana kalau dibuka toko atau titip ke toko lah, barang-barang untuk pengolahan sampah itu, misalnya biopori atau komposter aerob, itu dititipkan ke beberapa toko yang khusus menjual alat-alat seperti itu. Jadi masyarakat itu tidak bingung lagi, aduh kepingin buat mengolah sampah tapi kayak angele, kayak kudu ini, belate ini ya. Nah, mungkin ada yang praktis untuk dibeli, karena saya jarang lihat di toko-toko yang alat bangunan, terus alat penjualan sampah tuh jarang ada alat-alat untuk pengolahan biopori, kemudian komposter aerob itu jarang ada. Yang ada mungkin dari DLH dulu, bantuan dari DLH itu ada dulu. Tapi untuk beli masyarakat karena kepingin tertarik untuk pribadi lah, rumah tangga pribadi, aku kepingin mengolah sampahku. Tapi si leren kate gawe itu biasanya males. Jadi mungkin dibuatkan alat terus dijual di beberapa tempat yang mungkin masyarakat bisa mengakses untuk membeli. Kemudian sama dengan Ibu siapa tadi, harga untuk sampah itu mungkin ada kriterianya atau ada harganya, Pak Udin, yang mungkin bisa ini masuk ke menarik minat dari masyarakat untuk mengumpulkan sampahnya. Karena kalau biasanya kalau harganya lebih besar dari urup-urup, biasanya kalau lebih tinggi dari urup-urup biasanya dijual ke urup-urupnya. Praktisnya urup-urup, nah gitu, masyarakat tidak mengolah sampahnya sendiri. Nah, itu Pak Udin. Kemudian kita punya, pemerintah kota itu punya PDU ya, PDU, Pusat Daur Ulang Sampah. Kalau tidak salah itu di bawah UPTD Pengolahan Sampah, UPTDPS. Nah, ini masih masyarakat belum tahu ini, belum tahu secara masyarakat secara luas itu belum tahu. Ya. Cuman ada, bahkan kalau masyarakat Probolinggo sendiri mungkin jarang ada yang tahu. Masyarakat luar malah tanya ke
saya Pak Udin tentang PDU itu, pembuatan brick itu loh, brick atau apa itu yang dari daur ulang sampah, mungkin itu bisa disosialisasikan juga, karena dari beberapa teman-teman saya dari Jawa Timur juga tanya gitu loh. Kalau dari luar Probolinggo aja tanya, masa masyarakat juga enggak tahu ya, masyarakat Probolinggo kalau punya pusat pengolahan daur ulang sampah. Mungkin itu Pak Udin sama Bu Rati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbarul. Monggo Pak Udin bisa langsung dijawab. Nggih. Nggih, Pak Lurah, Pak Akbar. Jadi untuk sosialisasi seperti yang saya sampaikan, sebenarnya kami tidak membatasi kemana. Kalau ada yang ngundang, insya Allah kami hadir. Kira-kira begitu. Misalkan di Kelurahan Tisnonegaran, ingin mengumpulkan ketua RT-nya, kemudian kami diundang, insya Allah kami hadir. Kalau nggak salah untuk Tisnonegaran sudah menjadi catatan di kami. Saya kemarin melalui Ibu Sekretaris sudah menyampaikan, Pak, ini Tisno minta dilakukan sosialisasi dan sudah masuk jadwal, Pak. Insya Allah nanti akan kita jadwalkan untuk bisa melakukan sosialisasi kepada ketua RT, ketua RW di Kelurahan Tisnonegaran. Dan kami sampaikan lagi, kami menyambut baik apabila kami diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi mengenai hal-hal baik ini. Nggih, matur nuwun. Ini terbuka untuk semua komunitas, bahkan Dasawisma pun kami hadir. Kira-kira kayak gitu. Monggo Pak, kami menghibahkan waktu dan pengetahuan kami untuk kebaikan kota. Monggo. Terus kemudian untuk berikutnya, ini menjadi peluang bisnis menurut saya Pak Akbar. Pada saat orang malas untuk membuat sendiri, mungkin ini menjadi peluang dan apa ya, jawaban harus ada pihak yang menyediakan. Seingat saya dulu ada teman saya di Mangunharjo, itu yang jual Pak. Cuman publikasinya kurang masif ya, sehingga belum diketahui banyak pihak atau banyak orang. Tapi mungkin nanti saya coba mau diskusikan dengan teman-teman saya di Papesa yang memiliki keahlian untuk membuat, karena sederhana. Mendelok YouTube juga sudah banyak bagaimana cara membuatnya, dan itu hanya butuh kemauan saja. Nah, cuman memang sebagian masyarakat mungkin tidak memiliki waktu, gergaji aja mungkin di rumah tidak punya, itu mungkin bisa kita fasilitasi dengan cara menyediakan. Lebih penting lagi, ada sosialisasi bagaimana cara menggunakannya, supaya nanti tidak menjadi museum, tidak menjadi alat-alat yang hanya sekedar dimiliki tapi tidak dimanfaatkan. Dua ini harus seiring berjalan seiring. Insya Allah ini menjadi tantangan bagi kami. Kami akan diskusikan dengan pengurus di Papesa untuk bisa menyediakan alat-alat pengolahan, tabung VOC atau komposter. Oke, matur nuwun Pak Akbar. Ini menjadi masukan yang baik bagi saya. Untuk harga sampah, saya mulai mendirikan bank sampah tahun 2015 kalau nggak salah. Memang harganya memang ya kurang begitu menggairahkan lah untuk di level masyarakat. Karena kami juga harus menyisihkan untuk operasional minimal gantinya bensin untuk menjemput, ya seperti itu. Belum lagi ibu-ibu memilah waktu itu pasti ada susutnya. Jadi katakan botol awalnya tak timbang dari masyarakat, katakan 2 kilo, setelah dilakukan pemilahan, kadang masih ada airnya, kadang ada kotoran lainnya yang itu sifatnya residu, maka sampah yang kami terima setelah kami bersihkan ada susut. Dan itu kan juga menjadi apa ya, beban biaya juga yang mempengaruhi harga jual kami. Sehingga kami pada beli ke masyarakat akhirnya ya pasti di bawah harga saya jual ke bank sampah induk, kira-kira begitu. Nah, kami saat ini sudah memiliki off-taker baru yang dengan harga yang lumayan baik, Pak. Lumayan baik, makanya saat ini kami sudah bisa menyisihkan untuk membayar secara borongan kepada petugas di bank sampah kami. Jadi mereka memilah dan seterusnya sekarang ada upahnya gitu loh Pak. Dan ini bisa menambah gairah baik pelaku bank sampah, harapan saya juga menambah gairah di masyarakat. Kira-kira gitu. Untuk mengenai harga, monggo Pak, nanti kalau di tempat Pak Akbar, warganya ada yang sudah mulai mengumpulkan, bisa hubungi kami jemput,
kami beli. Dan itu akan mendapatkan buku tabungan juga dari kami. Monggo Pak bisa disampaikan hal ini. Terus kemudian untuk pusat daur ulang yang lebih berkompeten untuk jawab sebetulnya dari Bapak Ibu dari DLH, bagaimana dengan PDU ini. Tapi saya juga tahu dan mendengarkan bahwa kita memiliki pusat daur ulang yang tempatnya di Ongop-Ongop, ya di Ongop-Ongop ya di situ, yang dulu bisa membuat sampah-sampah seperti multi layer plastik atau apa fleksibel plastik yang itu tidak laku ya, seperti bungkus sarimi, bungkus kopi dan seterusnya, yang itu ke Eropa aja juga nggak mau gitu loh, nggak ada harganya. Tapi bagaimana supaya ini terselamatkan kemudian tidak membebani lingkungan, itu bisa dibuat bahan baku pembuatan paving block untuk kusen dan seterusnya. Mungkin yang lebih tahu dan bisa menjelaskan kondisi PDU mungkin eh, teman-teman dari DLH. Kira-kira begitu Pak Akbar. Demikian yang dapat kami sampaikan Pak Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Sekarang kami akan bacakan ada pertanyaan Pak Udin dari kolom chat dari Bapak Agus Setiawan. Izin bertanya terkait dengan masalah sampah pertanian, hasil pasca panen yang biasanya dibakar di lahan persawahan. Bagaimana saran dan solusinya, Bapak? Iya. Karena biasanya dibakar di lahan persawahan dan lahan pertanian ini berdekatan dengan perumahan warga. Gimana Bapak Udin? Iya, maturun Bu Rate. Saya kira ini fenomena yang terjadi di banyak pihak, termasuk di kawasan di lingkungan kami. Di sebelah utara kami itu ada sawah yang itu juga untuk apa itu tanaman jagung atau padi selepas panen biasanya memang yang terjadi adalah pembakaran. Mungkin cara cepat untuk menangani sampah bagi masyarakat kebanyakan tanpa berpikir bahwa ini akan mengganggu lingkungan setempat lebih luas lagi, ini berkontribusi karbonnya ini juga membentuk efek rumah kaca nantinya. Nah, sekali lagi untuk urusan sosialisasi edukasi ini perlu dilakukan secara masif kalau seluruh lapisan masyarakat. Kami, Pak Pesa, siap membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai ini. Dan juga lah yang lebih penting memang harus diajarkan solusi atau pemanfaatan limbah pertanian itu seperti apa. Mungkin itu bisa dijadikan kompos, pupuk, dan seterusnya. Mereka perlu diajari. Cuman mereka kan kapasitasnya besar. Dalam pandangan saya, kita harus memiliki rumah kompos skala kota, mungkin bisa dikelola DLH, sehingga nanti itu bisa menampung limbah-limbah pertanian yang sebetulnya itu masih bisa dimanfaatkan untuk kompos. Artinya kalau kita sebatas hanya melarang tanpa memberikan solusi, saya kira juga akan susah di tataran lapangan, susah untuk dilakukan. Kita hanya bisa katakan, jangan membakar sampah, tapi kita tidak menawarkan solusi, yaitu nanti hanya sebatas larangan. Saya kira begitu. Saya sekali lagi kalau dalam pandangan saya kok perlu difikirkan ada rumah kompos yang besar nanti entah itu dijemput atau bagaimana, yang jelas itu bisa diangkut kemudian dilakukan pengolahan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke. Begitu Bu. Oke, mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi nggih Bapak dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan sampah yang apa namanya dari lahan persawahan ini nggih Pak Udin nggih, masukan Betul bagus Bu. ini juga untuk Dinas DLH. Selanjutnya Bapak ada pertanyaan dari Bapak M. Nugroho Basuki. Bagaimana dengan kemajuan pengelolaan sampah plastik sampai sekarang di Kota Probolinggo? Dan saya lanjutkan ya Pak, ya, langsung dua pertanyaan sekaligus. Oke. Mohon izin pertama ini dari SMP 2 Probolinggo. Mohon izin bertanya Bapak, berapa hari atau bulan penuhnya komposter POC jika cepat penuh? Karena tempatnya terlalu kecil, maka tempat yang kita pergunakan juga menumpuk. Gitu. Jadi ada dua pertanyaan. Yang satu terkait dengan kemajuan pengelolaan sampah plastik di Kota Probolinggo, dan yang satu adalah terkait dengan komposter POC tadi, penuhnya itu sampai berapa bulan atau berapa hari, gitu Pak Udin. Oke.
Terima kasih Pak Muhammad Nugroho Basuki. Oke. Jadi kalau kemajuan pengelolaan sampah plastik tadi ada informasi bahwa saat ini sebenarnya pemerintah kota sudah memiliki pusat daur ulang yang ada di Pongo-Pongo. Tadi seperti yang diceritakan Bapak Akbar ya. Mengenai efektivitas operasionalnya saya belum tahu ya. Mungkin nanti bisa DLH sebetulnya yang lebih relevan untuk menjawab itu. Tapi terlepas dari itu semua, Bapak Ibu semuanya, bahwa sampah plastik ini sebetulnya memiliki nilai. Makanya tadi saya sampaikan eh, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat bernilai kalau kita memiliki atau tahu rantai pasarnya. Kebetulan saya itu bulan Juli kalau nggak salah, saya melakukan pendampingan bank sampah yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Pelaksananya waktu itu ada di Semarang ya. Nah, sebelum acara pendampingan itu, sehari sebelumnya saya berkesempatan untuk mengunjungi sebuah pabrik yang mengolah sampah botol plastik, gitu Pak. Namanya PT Popi, Prevented Ocean Plastic Indonesia kalau nggak salah. Nah, di sana ternyata beli botol plastik PET itu harganya tinggi banget, Pak. Makanya saya yakin, oh berarti di Probolinggo pun mestinya bisa harganya seperti ini gitu loh, bisa tinggi seperti ini. Dan kemudian saya alhamdulillah saat ini sudah mendapatkan off-taker atau pihak yang bisa menampung dengan harga yang sudah lumayan baik, yang menggairahkan baik bagi pelaku bank sampah maupun masyarakat nanti yang menyetor ke bank sampah. Sehingga kalaupun di kita belum ada tempat pengolahan, katakan begitu, selama harganya baik, saya yakin sampah itu tidak lagi kita lihat bercecer menjadi tidak bermanfaat, karena orang memandang bahwa oh ini ada nilainya, insya Allah akan tergerak orang supaya untuk mengumpulkan kemudian menyetor, minimal seperti itu. Sekali lagi Bapak Nuk, untuk pengembangan teknologi dan seterusnya, eh, mungkin nanti pihak DLH yang lebih kompeten untuk menjawab mengenai itu. Kalau kami bergerak di bidang membantu untuk melakukan edukasi, dan kami kebetulan memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan edukasi, kemampuan untuk melatih daur ulang, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Terus kemudian satu lagi, Oke, baik. Tadi sudah terjawab. Bapak, oh yang dari SMP 2 tadi ya, satu lagi. Atau sebelumnya oh kita ke ini Pak, yang berapa lama, berapa hari atau berapa bulan penuhnya komposter iya. POC? Jadi kalau penuhnya kan tergantung dari produksi sampahnya sendiri. Kalau skala rumah tangga C, kalaupun dengan jumlah anggota keluarga 4 orang misalkan, satu istri, satu suami, 2 anak misalkan begitu. Saya kira itu tidak lama umurnya, lama umurnya. Sebagai gambaran itu kan begini Bu, bahwa eh, satu hari rata-rata orang memproduksi sampah itu sekitar 0,5 kilo ya, atau 5 on. Nah, kalau 4 orang berarti kan satu harinya sekitar 2 kilo kan, kira-kira gampangnya begitu. Dari 2 kilo itu sekitar anggap aja 60% itu adalah sampah organik sisa makanan misalkan. Sehingga bisa kita hitung kira-kira berapa anunya. Jadi sekitar berapa itu? 1,2 ya kira-kira. 1,2 kilo itu kalau sampah basah itu volumenya sebenarnya sedikit. Sehingga umur dari komposter tadi untuk penuh itu lama menurut saya. Apalagi terjadi proses pelapukan, maka dia akan susut. Volumenya akan susut. Nah, kecuali kalau itu di sekolah, karena muridnya banyak, maka kalau memang tabung ukurannya itu ya tabung yang cat 25 kilo, ya mungkin jumlahnya yang bisa diperbanyak, Bu. Saya kira bisa dihitung. Jadi kalau muridnya banyak banget, ya bisa dihitung nanti kebutuhan apa itu komposternya berapa. Tapi kalau satu tabung komposter yang 25 kilo itu untuk satu rumah saat ini itu sudah mengatasi. Tetapi perlu lagi kami sampaikan itu untuk sampah apa ya, eh, SOD ya, sampah organik dapur sama sisa-sisa buah, kulitnya dan seterusnya. Bukan untuk sampah-sampah yang lain.
kira-kira apalagi itu ada dagingnya, ada ikannya misalkan tidak di situ. Itu mungkin lebih tepat saran saya dimasukkan di lubang biopori. Jadi tidak bertumpu pengolahan sampah organiknya hanya dengan tabung komposter yang pupuk organik cair. Itu ya, terima kasih Pak Udin atas jawabannya. Sekarang ada dari penanya raise hand Bapak, ini dari DLH Kota Probolinggo, Bapak Hanan. Monggo Bapak Hanan, silakan. Oke, terima kasih Mbak Rati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kami hormati juga rekan-rekan peserta yang hadir pada pertemuan pada pagi hari ini di jaring GETSI ya, bincang ringan gender dan sosial inklusi. Ini Mbak Rati, saya mungkin tidak menanyakan suatu hal ya, tapi mungkin juga menguatkan tadi dari apa yang disampaikan Pak Udin terkait PDU. Itu memang ada pusat daur ulang yang di sampingnya UPT, di Ungup-Ungup itu ya, di sampingnya TPS. Itu di sana ada memang mesin pengelola sampah ya. Jadi itu kalau dimaksimalkan dalam waktu 24 jam, itu bisa mengelola sampah, mengurangi sampah sampai 10 ton. Itu sampah residu ya. Jadi sampah-sampah yang masih bisa diguna ulang, daur ulang itu bisa masuk ke apa namanya, yang berguna sampahnya masih bisa masuk ke bank sampah. Itu yang jadi yang masuk di sana nanti residu dan apa yang masuk di PDU-nya yang masih bisa dikelola dari hasil yang diguna ulang tadi, sisanya yang residu dikirim ke TPA. Mohon maaf ya. Jadi yang residunya dikirim ke TPA. Jadi apa namanya, plastik-plastik seperti bungkus-bungkus kacang atau bungkus-bungkus apa namanya permen, ya itu bisa masuk di mesin PDU ini. Nah itu kemarin masih prosesnya itu di awal masih trial ya. Jadi trial itu mencoba kemampuan mesin ya, tapi mungkin juga ada kendala di pengelolaannya yang apa namanya yang melaksanakan di sana. Jadi mampunya hanya sampai 5 sampai 6 ton. Nah, itu setelah itu sekarang ini masih di apa namanya proses diusulkan untuk appraisal. Jadi kita mencari rekanan kerjasama ya. Jadi memang seperti yang dilakukan kabupaten apa kota dan kabupaten lainnya, kita bekerja sama dan mengoptimalkan juga rekanan dari swasta atau mungkin dari masyarakat yang bisa mengelola nantinya di PDU ini. Jadi masih di proses appraisalnya ya nanti ini. Untuk solusi sementara waktu PDU ini dikelola oleh UPTPS ya. Jadi sekarang ini mewakili kepala UPTPS ya. Jadi sekarang karena yang bersangkutan ada di PDU tersebut, jadi dikalai ya. Jadi apa namanya dikelola oleh tenaga yang ada di UPTPS karena UPTPS ini sudah mengelola kompos di 2 titik ya. Jadi di UPTPS sendiri dekatnya TPA juga mengelola di Ungup-Ungup juga. Di Ungup-Ungup itu juga ada pengelolaan kompos juga. Nah, itu jadi berbagi tugas. Akhirnya setiap Rabu mesin PDU dikelola oleh UPT pengelola sampah. Ini jadi hari ini kepala UPT-nya kebetulan ngawal di sana di lokasi. Jadi nanti sambil menunggu tipe kerjasama atau mungkin appraisal yang ini sudah jadi, insya Allah mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, bisa meningkatkan, mengurangi sampah yang masuk ke TPA dan benar-benar residu. Karena yang masuk ke TPA ini sudah 65 sampai 70 ton per hari. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan adanya PDU, dengan adanya kesadaran masyarakat yang semakin meningkat seperti yang disampaikan Pak Udin, ini apa namanya bisa sangat-sangat terbantukan karena memang sudah tidak boleh membangun TPA baru. Iya. Nah, itu. Tapi kemarin juga ada pertemuan dengan DLH Provinsi terkait larangan tersebut ya, tidak adanya pembangunan TPA baru ya. Memang sekarang namanya dirubah namanya TPS Telur.
hanya bergeser namanya TPST Lur. Ya, jadi itu Lur itu lahan uruk residu. Jadi harapannya bangunnya sama seperti TPA, bangunnya sama menggunakan sel, ya tetap menggunakan perlu lahan. Nah, itu cuman eh, umurnya bisa lebih panjang karena kalau masyarakat sudah sadar, terus yang dikurangi sampahnya juga banyak, yang di PDU, mungkin ada lagi yang di TPS 3R, itu semakin meningkat, nanti yang pengurangannya semakin meningkat, maka yang masuk ke TPA akan berkurang. Ya itu targetnya, yang masuk di TPS Telur itu 10%. Nah, jadi bahasanya tidak membangun TPA yang seperti sekarang ini hanya tercampur semua blek 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 ya. Jadi dari masyarakat organik anorganik sudah tidak ada progres. Jadi langsung ditempati plastik, dibawa PGS atau mungkin kadang sampahnya ya itu yang sadar masih yang dibawa ke PGS ya. Teman-teman kita ada yang ngambil di trotoar-trotoar itu ya. Jadikan sampah liar di sana, kadang-kadang bak sampah gantung pun menjadi korban ya, akhirnya menjadi apa TPS baru di sana. Makanya sekarang pola perilaku masyarakat yang perlu diupdate, bukan banyaknya tempat sampah, tapi bagaimana tidak membuang sampah selagi tidak ada tempatnya. Ini, jadi sampai nanti ketemu tempatnya baru dibuang. Ini update-update perilaku yang sudah mulai dilakukan di kota-kota besar, khususnya di Jakarta. Jadi di Jakarta ini sudah mulai tidak ada apa ya sampah gantung di trotoar lagi. Ya, tapi karena di sana tetap bersih, walaupun pagi, siang, sore bersih, tapi sudah mulai masyarakatnya aktif. Jadi yang pengguna usaha, yang toko sudah ada tempat sampahnya sendiri. Itu harapannya. Ya mungkin ini saran saya mungkin di masyarakat ya, komitmen itu mulai dari pemilahan dulu. Ya, jadi komitmennya mau memilah dulu itu sudah bagus. Memilah